yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPD 2, Ibu Ketua DPR yang akan berakhir bulan Oktober. Dinamika politik itu klasik. Tidak ada dua pilihan, cuma satu, mau ketua DPR atau bupati. Pasti pilihan. Ketua tim yang diwakili oleh sekretaris Pak Ibrahim bagian berhalangan, yang hadir Pak Andri Wawan, Pak Edi Idris, rekan-rekan tim, Pak Amir Matoka, tim pemenangan yang belum di SKK, Bapak Ibu pengurus kecamatan, pengurus desa, para caleg, ya, jadi jumlah 20 orang caleg yang hadir cuma berapa, yang lain mungkin masih kecewa, tapi ya mudah-mudahan mereka berkata. Bapak Ibu tidak kelatanannya yang saya hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang indah ini, yang pertama di tahun 2024, kita bisa sama-sama hadir dalam rangka kegiatan kerja daerah, ya, setelah kita melaksanakan satu agenda yang cukup besar, pesta rakyat di tahun 2020. Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan pileg dan pilkada. Pelaksanaan ini dirangkaikan dalam satu tahun serentak oleh KPU yang diatur oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pileg pemilihan anggota DPD, anggota DPR RI, anggota provinsi, anggota DPR kota dan kabupaten serentak sudah kita laksanakan. Sekarang pilkada. Kenapa ini Pak Haji tidak undang kita orang? Kenapa lagi Pak Haji sudah kesedia kita orang yang begini tidak undang? Saudara, saya bukan calon bupati, mencoba kebuka keinginan untuk maju. Bicara keluar ini partai yang sudah dapat, ini yang sudah siap dengan saya ini, kalau saya tidak bos. Tahap 2 setelah pileg dilaksanakan, sekarang ada pilkada. Perjalanan tahap 2 ini cukup panjang waktunya dan cukup jauh. Rangkaian kegiatan yang harus kita laksanakan di dalam kebersamaan sebagai kader, sebagai pengurus kabupaten, kecamatan, dan desa. Sekalipun pileg kemarin sudah terlewati dan kita tidak, tapi apapun bentuk di pileg kemarin kita ada fokus bertanggung jawab atas kekalahan. Kita bicara soal pileg kemarin, apapun risikonya, ya, dari tahun 2014, 2019 kondisinya berbeda dengan tahun 2024. Untuk Kabupaten Goa 472 calon dari 9 partai, hanya 25 orang yang mendapatkan tiket resmi sebagai anggota DPR. Dari Golkar hanya 2 orang berada dari dapil 1 dan dapil 2. Kenapa ini harus terjadi? Sudah begitu resiko politik. Apa langkah yang harus kita ambil? Tidak perlu kekalahan ini harus panjang, saudara-saudara hadapi. Tidak perlu. Sudah begitu perjalanan, saya sudah rasa. Pasti pemilihan 2014, tapi kita bangkit. Alhamdulillah di 2019 kita bangkit lagi. Dan hari ini kegagalan ini yang kita rasakan, kita akan rasakan bersama
Saya ucapkan kita tidak terpuruk. Ya, saya ucapkan terima kasih kalian tetap mau bersama-sama kami yang insya Allah kegagalan kita akan kita bayarkan di pilkada nanti. Ya, ini mudah atau seperti apa yang pasti juga. Ya, saya selaku Ketua Panitia Rapat Kerja Daerah. Ini kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana kami partai ini dengan mesin partai menggerakkan seluruh kekuatan dalam menyongsong pilkada 2024. Jadi yang akan kami rumus bersama adalah dalam rakerda ini merumuskan program kerja untuk bagaimana semua kekuatan partai, baik itu struktur maupun organisasi sayap, bisa bekerja maksimal dan betul-betul mampu membawa Partai Golkar sebagai pemenang di 2024. Itu agenda rakerda kali ini. Hadir ini adalah 11 pimpinan kecamatan, ketua sekretaris bendahara, organisasi sayap, dan jajaran pengurus DPD 2. Ini adalah lokomotif utama partai untuk bergerak dan memenangkan Partai Golkar di basis-basisnya di seluruh Kabupaten Buol. Rapat kerja pertama di tahun 2004 tentang persiapan baik pilgub maupun pilkada Kabupaten Buol. Saya mengundang semua kader, pengurus DPD 2, pengurus kecamatan dan desa datang mengetahui tentang rencana-rencana yang kita akan laksanakan, kerja-kerja yang kita akan laksanakan, termasuk ya konsolidasi yang kita akan bangun. Jadi baru ini, hari ini adalah rapat yang pertama yang saya lakukan. Kenapa ini saya sudah lakukan sebelum ada partai pengusung, sebelum ada partai pendukung? Nah, karena ini kita lakukan, ya, ini untuk menaikkan elektabilitas karena dari 6 partai yang saya mendaftarkan diri, semua akan melaksanakan survei. Maka saya mengundang semua pengurus, baik mulai tingkat desa sampai tingkat untuk menyampaikan siap-siap melaksanakan konsolidasi di desa, per orang di kecamatan dan desamu masing-masing, dalam hal menyampaikan bahwa saya Haji Abdullah Batalipu siap mencalonkan diri dan maju pilkada di tahun 2024. Ini hal yang sangat penting, ya, yang perlu mereka mengetahui dan untuk disampaikan kepada seluruh halayak masyarakat yang ada di 11 kecamatan di kabupaten. Ini perlu rapat hari ini yang saya laksanakan. Kira-kira terima kasih. Ya, untuk paket koalisi sekarang ini kan kita akan melihat dari beberapa teman-teman toh. Ya, tapi bagi saya, apakah dia politisi, apakah dia ASN atau PNS, kita akan lihat hasil survei, ya, dan kita akan lihat dukungan partai pada mereka, ya, kita akan melihat. Tapi kalau memang itu semua tidak ada, maka sikap saya yang harus saya lakukan, saya akan mengambil, ya, orang-orang terbaik putra-putri terbaik Buol yang untuk mendampingi saya di pilkada tahun 2024. Jadi ada kesempatan, ada 2 hal, ya, semua bisa terjadi. Karena siapa saja bisa, ya, yang penting dia terukur. Terukur dari mana? Dia masuk mendaftarkan diri sebagai calon. Dia harus ada elektabilitasnya, dia harus ada bawaan, hasil surveinya harus kita ketahui berapa persen. Karena itu kan semua yang harus kita bawa. Dan dia sudah siap untuk membiayai semua pembiayaan yang timbul, baik itu untuk kepentingan partai politik maupun pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pilkada.